Yusibun nas fiha jau'un syadid, akan menimpa kepada umat manusia, bukan hanya umat Islam, akan menimpa kepada umat manusia fiha, di 3 tahun tersulit itu, jau'un syadid, kelaparan yang sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah ketika dalam tidur beliau, apa itu, kondisi umat Islam di akhir zaman, sampai-sampai Rasulullah terbangun, kemudian Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah, ya, wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba, tidak ada Tuhan selain Allah, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yaum yadmil yajuz wa majuz mislahadi, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah SAW bersumpah dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian memberitahukan bahwa petaka telah mendekat bangsa Arab, di mana petaka ini dikaitkan dengan terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Ini 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita menyaksikan sosok-sosok yang menjadi pembuka Ya'juj Ma'juj sudah tampil, dan Bapak Ibu tadi menyaksikannya. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ustadz Azwardi bersama jajaran Dewan Kemakmuran Masjid, terima kasih sudah menerima kami, dan terima kasih atas khidmatnya tadi. Semoga Allah berikan karunia yang besar, balasan yang besar. Ajarakallah fima ataitum wa barakallahu fima abqaitum. Para asatidz dan asatidah yang dirahmati Allah, hadirin kaum muslimin semua rahmatullah. Mohon maaf, yang besar tidak bisa saya sebut gelar, yang kecil pun tak bisa saya sebut nama. Alhamdulillah juga di sini ada pasukan cyber media, ya, media cyber muslim, insyaallah dipimpin oleh ada Bang Dik ya, Bang Dik, Bang Muklis, Ustaz Muklis, dan kesempatan kali ini juga qadarullah saya dipertemukan dengan sahabat saya Ustaz Saiful Bahri. Beliau, terima kasih Ustaz sudah bertahan, nggak ada keperluan dulu. Beliau yang dulu mendampingi saya pertama kali ke Pekanbaru, pertama kali ke Riau itu beliau yang mendampingi saya. Beliau adalah komandan PAZ, ya, pemuda akhir zaman. Ya, jadi beliau ini awet muda karena memang beliau kelompoknya PAZ. Kalau dulu saya kelompoknya Hijau Istiqlal, Bu. Ikatan Jomblo Istiqomah sampai halal. Nah, rupanya sudah halal sekarang dengan istri saya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini dunia masih euforia dengan dengan Piala Dunia, ya, subhanallah. Dan saya sendiri jadi terbawa-bawa juga dengan euforia Piala Dunia. Terlebih melihat bagaimana skuad-skuad negara Islam yang ikut terlibat di dalamnya. Ya, saya tidak menyebut Indonesia karena Indonesia tidak masuk ke dalamnya. Tapi kita melihat ada Maroko, kemudian juga kita melihat ada Uzbekistan, ya, yang luar biasa. Namun tanpa disadari oleh manusia. Bayangkan dalam kondisi dunia ini sakaratul maut, masih sempat manusia melakukan pesta sepak bola. Padahal di saat yang sama ketika umat Islam dan dunia hiruk pikuk tentang Piala Dunia, mereka tidak sadar bahwa pembantaian di Gaza tidak berhenti, Bapak Ibu. Israel tidak berhenti untuk mewujudkan ambisinya menguasai 4 negara. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyampaikan bahwa selain Palestina, ya, mereka akan menyerang Lebanon. Setelah Lebanon mereka Suriah. Nah, Lebanon ini sendiri, Lebanon Selatan, tadi saya lihat pagi-pagi, itu luar biasa, diratakan sebagaimana Gaza. Saya kira di Beirut, ternyata di Lebanon. Di Beirut, di Lebanon maksud saya. Kemudian juga mereka sudah mulai merangkak ke perbatasan Lebanon dan Suriah. Hal ini yang membuat Presiden Suriah kemudian membukakan pintu bagi para mujahidin untuk membebaskan Gaza dan Lebanon. Nah, ini apakah akan membuat jihad eskalasi politik makin memanas di bumi Syam? Sepertinya demikian. Sekali lagi Bapak Ibu, di tengah-tengah euforia Piala Dunia, jangan lupa saudara-saudara kita sedang sakaratul maut di Gaza. تعرفش تنام في الليل؟ ليش طيب؟ عشان اليهود. تسمع صوت قصف انت؟ كثير ولا شوية؟ كتير.
kita saksikan ini sebetulnya merupakan pembuktian dari apa yang Rasul sabdakan. Ya. Bahwa hampir-hampir akan tertahan sok dinar dan dirham serta akan tertahan gandum dan kurma kepada bangsa Syam, Palestina. Hari ini terlihat bahwa sekalian mereka kelaparan, mereka dibantai luar biasa. Namun dahsyatnya euforia Piala Dunia membuat seolah dunia aman-aman saja. Bapak Ibu ya Rasulullah, maka jangan terlena. Kita sedang berada di ujung peradaban manusia. Luar biasa, begini cara Allah Subhanahu wa taala membedakan manusia yang sudah siap menyambut akhirat dan manusia yang tertipu daya dengan dunia. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, betapapun perang dunia masih terus berlanjut dan dahsyatnya Piala Dunia membuat orang tidak tahu bahwa di sana ada perang. Di sana ada salah satu fitnah yang menjadi pembuka dari terjadinya fitnah Dajjal, Bapak Ibu. Ini Amerika dan Iran sudah tidak akan pernah berhenti, sekali lagi Bapak Ibu. Ya, Donald Trump tidak pernah melonggarkan komitmennya untuk menguatkan Israel di muka bumi. Ya Bapak Ibu maka saya ingin menyampaikan pada Bapak sekalian bahwa ini merupakan satu isyarat terbuktinya apa yang Rasul sabdakan. Ya, dan ini merupakan isyarat bahwa telah dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Kenapa demikian? Karena Imam Mahdi ini akan keluar ketika Rasulullah SAW sampaikan bahwa yakhruju al-mahdi fi akhiri ummati inda zalazil wal fitan. Ya wal ma'arakah. Ya, Al-Mahdi akan keluar di masa terakhir umatku ketika fitnah, huru-hara, petaka terjadi menimpa kalian. Ya. Subhanallah, Bapak Ibu dan Saudara. Sekali lagi, perang ini merupakan perang di mana Allah Azza wa Jalla memperlihatkan, mengingatkan kita bahwa kita telah sampai pada episode terakhir peradaban kita di muka bumi. Maka jangan terlena. Dekatkan diri kepada Allah. Ya, penuhi masjid-masjid ini dengan ibadah salat berjamaah, dengan majelis taklim. Ya, manakala kita istiqomah dalam memakmurkan masjid, maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya, Rasulullah menjelaskan malaikat akan turun melindungi kaum muslimin yang mereka memakmurkan masjid-masjid Allah, mengharumkan syiar-syiar Allah. Mudah-mudahan kajian ini terus diadakan. Ya, insya Allah Jamiatul Zahidin merupakan satu dari sekian banyak titik tolak kebangkitan Islam di wilayah Pekanbaru ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Ya. Kemudian drama-drama politik pun disodorkan kepada kita. Sesuatu yang saya sendiri dari awal sudah mengingatkan, ya Allah, kok bisa-bisanya seperti ini. Tertipu para pemimpin dunia ya. Kita diperlihatkan dengan drama-drama politik pemimpin-pemimpin yang sebetulnya mereka merupakan shadow government-nya Israel, shadow government-nya Amerika. Ya. Betapa mereka tunduk dan patuh kepada apa kata Israel dan apa kata Amerika. Bayangkan Bapak Ibu, kita dibodoh-bodohi dengan informasi apa yang disebut dengan Board of Peace. Ya. Piagam Perdamaian PB, dan ini dibuat oleh Amerika sendiri. Sebetulnya ini merupakan cover story agar dunia tidak terlalu marah dengan program dengan kebiadaban Yahudi. Nah ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian, 17 hari setelah penandatanganan resmi Board of Peace di dunia dan Indonesia pun terlibat ya pemimpinnya dan menyumbangkan 17 triliun rupiah. Itu uangnya dari mana Bapak Ibu? Saya tidak hidup sepeser pun. Uang kita menjadi bagian dari kebiadaban Yahudi membantai saudara-saudara. Haram hukumnya. Haram hukumnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang dengan Board of Peace selesai masalah Palestina, kalau memang dengan dibuatnya Board of Peace ini Palestina aman, dunia sejahtera, maka hadis Rasulullah SAW sudah tidak berlaku. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahuda. Kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang Islam akan memerangi Yahudi. Bayangkan, Rasulullah sangat toleran, Rasulullah sangat penyayang. Raufun 'alal mu'minin. Ya. Bil mu'minin raufur rahim, kepada orang-orang beriman sangat berkasih sayang, pada umat manusia sangat menyayangi. Rahmat bagi alam semesta. Tapi ketika berbicara tentang kebiadaban Yahudi di muka bumi, tidak ada toleransi dari Rasulullah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan memerangi bangsa Yahudi. Dimanapun mereka berada. Walau yakhtabi syajar wa hajar, takulu syajar wa hajar. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, Muslim mu'min sini di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekali lagi, kapan Yahudi dan sekutunya akan memenuhi perjanjian damai? Ya. Komitmen kepada perdamaian dunia. Ya. Tidak Bapak Ibu, itu hanya tipu daya saja, kamuflase saja, mengulur-ulur waktu. Buktinya, ini baru 17 hari penandatanganan resmi Board of Peace, pembantaian mulai menggila di Gaza Timur Bapak Ibu. Ini faktanya.
Mereka tidak akan pernah berhenti, terus akan memerangi kita sampai kita murtad dari agama mereka. Ya, kalaupun tidak, kita melupakan kewajiban untuk menegakkan Quran dan Sunnah. Kita lupa dengan kewajiban kita untuk mensyiarkan Islam di muka bumi. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 217 kalau tidak salah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u." Ya, mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang terjadi hari ini sekali lagi juga merupakan pembuktian dari apa yang Rasulullah sabdakan tentang nasib umat Islam di akhir zaman, seperti hidangan di atas meja. Ya. Kaya umat Islam ya, dengan sumber daya alamnya. Tapi yang menikmati siapa? Musuh-musuh Islam. Banyak jumlah umat Islam. Bayangkan di dunia ini dari 7 miliar, 7,5, 7,3 atau 7,4 miliar manusia di muka bumi, sepertiganya umat Islam. Ya, ada 2 miliar lebih umat Islam di muka bumi. Namun sedikit pun tidak memberikan pengaruh perdamaian dan perlindungan kepada Palestina. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hal inilah yang kemudian Rasulullah ingatkan kepada kita dalam salah satu hadisnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Yushikul umam an tada'alaikum kama tada'al akalatu ila qasatiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan di atas meja. Nah, hari ini umat Islam ibarat hidangan di atas meja, Bapak, yang disantap oleh para pemangsa. Kita ini hari ini seperti hidangan di atas meja, dimangsa oleh mereka yang ada di muka bumi. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah? Wa min kilatin nahnu yaumaidin, apakah jumlah kami sedikit wahai Rasulullah sehingga kami disiksa, kami dibantai oleh musuh-musuh kami?" Bal antum yaumaidin kasir. Jumlah kalian banyak di muka bumi, mayoritas di muka bumi. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sa'ir, tapi kalian ibarat buih di lautan. Banyak jumlah kalian. Menakutkan yang namanya ombak di tengah pantai. Tapi begitu sampai di pantai, hilang tanpa jejak. Al-kalimat fi syatil bahar, atau seperti pasir di tepi pantai, terhampar triliunan butiran-butiran itu, butiran-butiran pasir, jumlah umat Islam, tapi ketika diambil, diremas-remas hancur berkeping-keping. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini mengisyaratkan kepada kita betapa Barat berhasil, berhasil dalam memecah belah umat Islam. Sekali lagi Bapak Ibu, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian, ini Palestina. Palestina tidak kurang dari 4,29 juta jiwa menghuni wilayah umat Islam. Tidak kurang dari 4,29 juta jiwa Muslim menghuni wilayah Syam, Palestina. Dan di sekeliling Palestina ini ada negara-negara Islam. Bapak Ibu silakan hitung. Ya, ada berapa negara Islam sekeliling Palestina? Ada kurang lebih 20 negara. Dan saya catat berapa jumlah umat Islam di setiap negara ini yang sekarang ada terlibat main bola di Piala Dunia. Dan di Palestina itu tidak lebih dari 9,6 juta jiwa Israel Yahudi. Tidak dapat saya bayangkan, tidak bisa saya pahami dengan akal sehat saya. Kok bisa 9,6 juta Yahudi membantai Palestina, Gaza, di tengah-tengah 364,76 juta jiwa Muslim Arab. Di sekeliling Palestina ada 364,76 juta jiwa Muslim Arab. Allahu Akbar. Membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan tadi. Ya, kalian ibarat buih di lautan. Banyak jumlah kalian, tapi tidak bisa menyelamatkan dan menjaga kehormatan izah Islam dan kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Kemudian beberapa 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, atau 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya menyerukan pada kaum muslimin untuk berhenti mengkonsumsi produk-produk Yahudi dan Amerika. Ya, dan ini saya gaungkan ya kepada teman-teman tentang keberadaan mereka, outlet mereka di depan Masjidil Haram dan di depan Masjid Nabawi. Bapak Ibu, ini di depan Masjidil Haram. Ya. Bersama saya berdoa di depan Ka'bah tuh. Luar biasa doa mereka. Allahumma ankidil mustad'afina minal muslimina fi kulli buldanil muslimina amma. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam di negara-negara Islam yang terzolimi. Selamatkan Palestina yang sedang dibantai Gaza, sedang dibantai oleh Israel. Selamatkan Gaza yang sedang dibantai Israel, Palestina dan Amerika. Ya Allah, berdoa luar biasa. Tapi begitu keluar dari Masjidil Haram mereka lapar. Yang dimakan, yang dibeli Bapak, produk mereka sendiri, produk Amerika sendiri. Bapak Ibu, di depan Masjidil Haram.
Tadi kalian berdoa, kalian melaknat Yahudi dan Amerika dan sekutunya. Tapi di luar kalau kalian makan dan kalian beli, yang kalian masukkan itu adalah daging-daging saudara kalian sendiri. Yang kalian minum adalah darah kaum muslimin sendiri. Kemudian Masjid Nabawi pun sama Bapak Ibu. Ini di depan Masjid Nabawi. Di bawah bah yang itu lurus ke Raudhah. Saya rekam dengan kamera saya sendiri Bapak Ibu. Pizza Hut dan KFC juga ramai. Pizza Hut dan KFC juga ramai di Madinah. Depan Masjid Nabawi. Masya Allah. Ramai pizza. Ini lurus ke Raudhah, ke Kubah Raudhah Madinah. Yang beliau umat Islam, mereka tidak sadar kalau uang yang mereka belanjakan ke sana itu dikirim ke Yahudi dan menjadi rudal yang membantai saudara kita. Bukankah itu hukumnya haram dan itu bisa menjadi dosa? Para ulama sudah sepakat. Intisarul kafirina wal musyrikina fi qitalil muslimina fahuwa kufran. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik yang sedang memerangi Islam dan kaum muslimin itu adalah satu kekufuran yang nyata. Kufran bawahan. Sementara Bapak Ibu, ini di Manhattan City, di New York, Amerika Serikat. Bapak Ibu saksikan. Hey everybody, I'm here in New York City at the corner of 48th and 6th Avenue. Tolong Right tunjukkan now, pada saya Bapak Ibu. Adakah di antara mereka yang berkerudung, yang berhijab? Adakah di antara mereka yang berjenggot? Tidak ada, karena mereka bukan Muslim. Which is called Tapi mereka rela kepanasan, rela berdiri berjam-jam ngantri, membeli produk Muslim Amerika yang 100% keuntungannya untuk Muslim Gaza. I really recommend it if you Mereka tidak ridho uang mereka mengalir ke Israel, bahkan ke negaranya sendiri untuk membantai Gaza Palestina. 49th Subhanallah. and 6th Avenue. Satu nasihat penting bagi kita, seolah-olah tamparan bagi kita, bahwa untuk peduli Palestina dan Gaza tidak perlu menjadi seorang Muslim. Tidak perlu Anda menjadi seorang Muslim untuk peduli Palestina dan Gaza. Tidak perlu Anda menjadi seorang mukmin untuk memahami tragedi peradaban manusia yang terjadi di bumi Syam, bumi para nabi dan rasul. Cukup Anda menjadi seorang manusia yang punya akal sehat dan hati nurani akan paham siapa teroris yang sesungguhnya di muka bumi. You will find with your mind who was the real terrorist in the world. Itu kata mereka. Sementara umat Islam di jantung umat Islam di muka bumi, Mekah dan Madinah, mereka tidak paham tentang hal ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu ya rahmat Allah. Maka kita umat Islam Indonesia harus terus istiqomah Bapak Ibu, menyuarakan bagaimana penting dan tidak boleh berhenti kita membebaskan Palestina. Bapak Ibu ya rahmat Allah. Ya, kembali saya ingatkan guru dari Adolf Hitler, Profesor Karl Hauser, dia pernah mengatakan, Palestine is the heartland of the world. Who can take over this Palestine? He can take over the world. Palestina adalah jantung dunia. Siapa yang menguasai Palestina, dia bisa menguasai dunia. Ya. Kenapa demikian? Secara geografis Palestina itu menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa, dan Asia. Artinya ketika siapapun ingin menguasai dunia, maka dia harus memulainya dari Palestina. Cerdasnya Yahudi sudah terlihat di sini. Mereka berambisi menguasai dunia dan mereka kuasai dulu jantung dunia yang bernama Palestina. Belum semua Palestina, masih ada Gaza yang belum mereka kuasai, tapi mereka sudah nyaris menguasai dunia. Bapak Ibu silakan keluar, nanti lihat ada produk outlet yang ada di depan kita, kanan kiri kita, ya, masuk ke sana, masuk ke dalam outlet tadi. Produk mana yang paling banyak dijual di outlet tadi? Produk umat Islam, apa produk Yahudi dan sekutunya. Nah itu dia, ya. Baik. Apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai Bapak Ibu. Sudahkah itu merupakan produk untuk umat Islam sendiri? Nah, kita masih minim kesadaran untuk sana. Gara-gara saya menyerukan boykot ini Bapak Ibu. Ini tahun ketiga saya tidak boleh masuk Mekah Madinah. Mau haji kah, mau umroh kah, saya diboykot tidak boleh masuk Mekah Madinah. Sementara Israel belum tahu saya. Mereka masih mengizinkan saya sholat di Masjidil Aqsa. Jadi lucu Bapak Ibu. Israel masih membolehkan saya ke Masjidil Aqsa, masuk ke Palestina. Sementara pemerintah Saudi Arabia melarang saya masuk Mekah Madinah. Halo, inilah fitnah akhir zaman. Lanjut Bapak Ibu. Jamaah. Oi jamaah, masih bersama saya jamaah. Baik. Di saat umat Islam menikmati produk-produk outlet yang pro kepada Yahudi dan Amerika, maka sadarilah pada saat itu ada seorang ibu yang menjerit ketika dia kehilangan keluarganya.
عنيد اقسم بالله والله بنتي Di saat umat Islam bangga memakan produk-produk Amerika dan Israel Yahudi, di saat itu seorang ibu yang tidak pernah kering air matanya menangisi keguguran oleh anaknya. Bapak Ibu dan Saudara, inilah fitnah dunia. Inilah apa yang Rasul sabdakan terjadi. Wailun lil Arabi min syadin qad iqtaraba. Celaka bagi bangsa Arab, petaka bagi bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Hari ini lubang Ya'juj dan Ma'juj terbuka sebesar ini. Baik, kembali kepada yang tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, bagi mereka pimpinan-pemimpin negara Islam, sekali lagi saya peringatkan bahwa ketika Anda pro kepada Israel dan Amerika dan Anda terbujuk rayu dengan tipu daya propaganda politik Amerika di pentas dunia, saat itu Anda tidak sadar Anda berwala kepada orang-orang yang telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Di dalam Quran surat Al-Ankabut, Allah Azza wa Jalla mengingatkan pada kita, memberikan sebuah tamsilat yang sangat indah, Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah perumpamaan tentang orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah, selain daripada Rasulullah dan orang-orang beriman sebagai pemimpin, pelindung, teman setia dan teman percaya. Apa itu? Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, Masalul ladzina takhadhu min dunillah. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang ittakhadhu yang menjadikan min dunillah selain daripada Allah. Selain daripada Allah, tentunya selain daripada Nabi dan Rasul, selain daripada orang-orang beriman, aulia sebagai pemimpin, pelindung, penolong, teman kepercayaan, sahabat kepercayaan, aubitola, karena sering ankabut seperti perumpamaan laba-laba ittakhadhat baitan ketika mereka membuat rumah. Allah tafsirkan, loyalitas yang diserahkan pada musuh-musuh Allah itu seperti ketika laba-laba membuat rumah. Dan apa kata Allah? Wa inna awhanal buyut, dan sungguh selemah-lemah rumah la baitul ankabut adalah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, andai manusia mengetahui. Bagaimana kita mengambil ibrah dari ayat ini? Allah memberikan tafsiran yang luar biasa, membuat kita cerdas. Ini laba-laba, ini adalah sarang laba-laba. Nah, ketika laba-laba ini membuat sarang dan gambaran sarangnya itu sendiri, maka itu merupakan perumpamaan ketika umat Islam memberikan loyalitasnya, dedikasinya, komitmennya kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Gambarannya seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara, nah, Bapak Ibu yang berkata Allah, saya memahami bagaimana laba-laba ini membuat rumah. Bapak Ibu coba kita lihat. Yang namanya laba-laba ketika membuat rumah itu bukan dari dedaunan dan pepohonan, bukan, tapi dari serat yang keluar dari tubuhnya sendiri. Betul Bapak Ibu? Yang keluar dari serat tubuhnya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, penolong dan teman setia seperti laba-laba yang membuat rumahnya. Satu, bukan dari alam yang Allah ciptakan, tapi dari serat tubuhnya sendiri. Maksudnya dari konsep pemikiran Donald Trump. Bukankah Donald Trump juga? Donald Trump muslim bukan Bapak Ibu? Bukan. Dan Donald Trump dengan Israel bagaimana? Nah, dia membuat sebuah ide untuk membuat botol bis misalnya. Mohon maaf, belakang saja Bapak Ibu, agar tidak ada rahasia di antara kita. Aman? Aman pada kayak. Nah, Bapak Ibu dari batas Allah itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Tadi filosofi itu untuk membuat wadah. Padahal wadah itu adalah untuk menjebak umat Islam. Sebagai sarang laba-laba, apakah berbagi sebagai buah? Bukan, itu sebagai jebakan. Ini bukan sebagai sarang laba-laba. Aslinya dia tidak tinggal di sini. Ini hanya jebakan saja. Ketika ada serangan terbang nyangkut di sini, ya nggak bisa lepas dia. Nyangkut kemudian di mangsa. Yang namanya laba-laba, dia memangsa sesama makhluk Allah. Coba kita lihat hari Israel dan Amerika dengan bangga memangsa umat manusia. Bapak Ibu, baru tadi saya membuka, tadi jam habis zuhur saya membuka berita dari Palestina yang di Hebron, di tepi barat. Seorang ibu kaget ketika tentara Israel memperolehkan senjata ke arah mobilnya. Di dalam mobil anaknya yang berusia 7 bulan sudah meregang nyawa. Apa dosa anak kecil itu, usia 7 bulan? Bersifat darah, peluru bersumber di dada, di dada. Allah Akbar. Apa memaksa sesama manusia? Israel membantai umat manusia.
Jadi hakikatnya Israel dan sekutunya membanting umat Islam di Gaza, di Libanon, ini merupakan ancaman bagi peradaban manusia, bukan hanya bagi umat Islam. Bapak Ibu yang bersaudara, kemudian tafsir berikutnya yang saya coba pahami dari firman Allah ini sarang laba-laba, bentuknya ada yang ke atas, ada yang ke pinggir, sama dengan sarang ini Bapak Ibu ya. Kalau ini sarang laba-laba, kalau ini sarang apa Bapak Ibu? Itu sarang bangsa-bangsa Bapak Ibu. Sarang, kalau ini sarang laba-laba, kalau ini sarang apa? Sejak kapan PBB pro kepada Palestina? Ada 300 resolusi PBB dikeluarkan untuk Israel dengan kejahatannya di tanah Palestina. Pertanyaan saya, ada tidak satu lembar resolusi PBB yang terbukti menjadi hukuman embargo ekonomi kepada Israel? Tidak. PBB takut ya, apa? Punya Netanyahu. Pernah PBB memerangi Israel, Bapak Ibu menghukum mereka? Tidak, Bapak Ibu. Maka saat itu saya paham, ternyata PBB merupakan instrumen politik Yahudi dan Amerika untuk terus dengan santai berhasil menguasai wilayah-wilayah umat Islam. Bapak Ibu yang bersaudara, ini adalah jeratan bagi umat Islam di gambaran fitnah dan perubahan akhir zaman. Kemudian umat Islam sekali lagi jumlahnya mayoritas, tapi dengan strategi politik Barat kita berarti tidak apa-apa di hadapan manusia. Dan auzubillah, maka kita tidak bernilai pula di hadapan Allah dan Rasul. Saya pernah mengikuti beberapa acara, baik di Malaysia, kemudian di Turki, kemudian juga di mana? Di Palestina sendiri. Bukan di Palestina, maksud saya di Qatar dan di Jordan. Karena di Palestina tidak mungkin Israel setuju. Seminar-seminar ini kemudian kami lakukan di Indonesia, berbeda dari Allah. Maka pada saat itu kita sampai pada satu kesepakatan untuk menggambarkan bagaimana gambaran umat Islam di dunia ini. Bapak Ibu yang bersaudara, umat Islam yang tadinya satu tubuh, ummatan wahidah dipecah belah dalam frame nasionalisme. Kita memang berbeda bangsa, kita berbeda budaya, tapi bukan untuk menjadi sekat persaudaraan ukhuwah Islamnya. Sebagai umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Ya, umat Islam yang dipecah belah setelah Turki Utsmani dengan strategi politik fight dan MPR itu berhasil dilumpuhkan semuanya. Ya, yang tadinya kita satu tubuh, satu ikatan persaudaraan, Bapak Ibu dipecah belah dalam frame nasionalisme. Sudah dipecah belah dalam frame nasionalisme, umat Islam dipecah belah dalam motif ormas sekte manhaj. Bapak Ibu, kami sering diundang ke sebuah provinsi di Indonesia, luar biasa persaudaraan. Begitu pemilu berlangsung, mereka beda partai, pecah itu persaudaraan pemerintah itu. Padahal sama-sama partai Islam, bahkan saling menghujat ustaz yang tadinya satu majelis dengan kami, mereka saling hujat hanya gara-gara beda partai politik. Allah, berhasil mereka. Maka saat itu paham saya dengan nasihat guru saya, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Bukhari, jadi Syekh Muhammad Siam dari Palestina Gaza. Beliau masih menyampaikan kepada kita, ingat kata Rasulullah, yang namanya serigala itu tidak akan menerkam biri-biri ketika biri-biri bersatu berjamaah, betul? Biri-biri tidak berani menerkam serigala tidak berani menerkam biri-biri yang berjamaah, nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya? Dipecah belah tuh biri-biri itu, maka naik serigala ke tempat yang tinggi, lalu dia menyebarkan propagandanya. Bagaimana propagandanya? Persis kan? Serigala, akhirnya biri-biri yang tadinya bersatu pecah ke sana kemari, betul? Ada yang kemarin itu udah dicaplokkan satu-satu. Allah, maafkanlah Allah dengan semua firman-Nya dalam Al-Quran. Allah mengingatkan kepada kita, la yuqatilunakum jami'an. Mereka musuh-musuh Islam, musuh-musuh kalian yang umat Islam, tidak akan memerangi kalian ketika kalian berjamaah, ketika kalian bersatu padu. Illa fi qura masunah, melainkan di kampung-kampung yang berjauhan, Palestina, Indonesia, gitu ya. Mesir, Indonesia, Mesir, Sudan dibanting, kita dipecahkan dikit Allah dibalik julur atau dibanting-banting, dibalik benteng-benteng politik, dibalik benteng-benteng perbedaan ormas, sektor, madhab, bahkan etnis. Allah sudah dipecah belah dalam bentuk nasionalisme umat Islam, dipecah belah dalam musuh dan terkecil. Maka makin berat umat Islam untuk bersatu berjamaah. Padahal jumlah kita mayoritas. Kita dengan keberadaan kita di muka bumi, ibarat 5 jari kita.
Bapak Ibu, Allah menciptakan 5 jari kita berbeda, bentuknya berbeda, panjangnya berbeda, fungsinya berbeda. Tapi masing-masing punya fungsi yang tidak dimiliki oleh jari yang lain. Kita tidak mungkin misalnya kita berperang atau bertempur melawan musuh kita hanya dengan mengandalkan kekuatan ibu jari atau telunjuk atau jari tengah. Ya masing-masing beda fungsi. Bukannya musuh yang jatuh ketika kita hanya menggunakan telunjuk kita ketika kita memukul mereka. Justru telunjuk kita yang patah. Artinya tidak mungkin kita menyelamatkan diri kita memukul musuh hanya dengan satu kekuatan jari. Tidak. Tapi bayangkan kalau 5 jari ini kita kepalkan Bapak Ibu. Ada yang mau nyicip tuh. Begitulah kita berbeda madhab, kita berbeda ormas, kita berbeda ormas. Gimana jadi kita yang berbeda-beda? Tapi kalau semuanya bersatu padu, kita pukul yang namanya musuh. Jatuh kita berbeda. Itulah yang kembalilah pada Tuhan dan sudah lupakan perbedaan di antara kita. Berpesan bersama bahwa kita adalah umat Islam, kita bersaudara karena iman dan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu, Bapak Ibu? Belum masuk kepada sholat Isya? Masih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka terkait dengan semua gambaran ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membuktikan iman Islam kita dengan meninggalkan semua perpecahan itu. Kembalilah kepada fitrah kalian. Ya, fad'ul muslimina bima samahumullah. Panggillah saudara-saudara kalian umat Islam dengan panggilan muslim, hamba-hamba Allah. Kenapa Rasulullah berkata demikian? Rasulullah SAW kaget ketika Rasulullah Adib masuk ke ruangannya. Tidak jauh dari sana Rasul mendengar dengan jelas sahabat Ansor dan Muhajirin berkelahi, bertengkar. Rasulullah mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Muhajirin dan Ansor ini. Dasar kamu Ansor. Ya. Kalau tidak ada kami Muhajirin yang mendampingi Rasulullah ketika dakwah 13 tahun di Mekah, kami dampingi, kami lindungi Rasulullah. Gak mungkin kalian akan mendapatkan Islam kalau bukan karena perjuangan kami Muhajirin. Jangan sombong kamu ya Muhajirin. Kalau tanpa kami Ansor, kalian mau pergi kemana? Dunia menolak kalian. Hanya Madinah yang menerima kalian untuk tinggal hijrah ke sini. Dasar kamu Ansor, dasar kamu Muhajirin. Wah, begitu. Rasulullah mendengar sahabat bertengkar dan saling menyebutkan Muhajirin dan Ansor. Padahal, dari siapa nama Muhajirin? Dari Allah. Dari siapa nama Ansor? Dari Allah. Tapi digunakan untuk saling menyerang satu sama lain. Marah Rasulullah SAW. Allahu Akbar, apa yang kalian lakukan? Wailun lakum, celaka kalian. Tilkal da'watal jahiliyah. Tinggalkan semua seruan-seruan jahiliyah itu. Allahu Akbar. Maka Allah menurunkan ketika kalian ayat surat Ali Imran ayat 103. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Ketika kalian berselisih paham, berpecah belah, kalian ada di tepi ujung neraka. Perbuatan kalian seperti itu membuat kalian terseret di tepi ujung neraka. Maka aku datang untuk menyelamatkan kalian dari sana. Fa'anqadakum minha. Aku selamatkan kalian dari tepi jurang neraka tadi. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Maka dengan nikmat Allah, dengan Islam, dengan Quran dan Sunnah, kalian menjadi bersaudara. Maka saya aneh Bapak Ibu. Banyak ulama kita hebat-hebat, lulusan luar negeri, profesor, doktor, tapi mereka membanggakan kelompoknya mereka masing-masing. Hari ini di Pekanbaru sendiri Bapak Ibu saksikan. Apakah umat Islam di Pekanbaru ini berjamaah? Tidak Bapak Ibu. Di Indonesia apalagi. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkinkah hujan akan menjadi rahmat bagi kita? Mungkinkah bumi akan memberikan berkah bagi kita lewat tanaman, lewat biji-bijian yang kita tanam? Tidak Bapak Ibu. Allah murka kepada kita. Hujan akan menjadi banjir dan musibah bagi kita. Bumi tak akan lagi meridhoi kita. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di sisi panasnya ke politik dunia, perang di mana-mana. Pada saat ini kita diperlihatkan bagaimana kondisi di bangsa Eropa. Sampai tadi sore Bapak Ibu saya buka informasi baik di TV ataupun di Instagram, ya data-data dari luar negeri. Eropa sekarang mengalami suhu panas yang ekstrim. Betul Bapak Ibu? Ya, Prancis, kemudian Jerman dan Italia ini mengalami suhu panas yang ekstrim luar biasa. Sampai 44 derajat Celcius.
itu traffic light, saya lihat traffic light lampu lalu lintas itu meleleh. Betul Bapak Ibu? Meleleh itu. Lampu lalu lintas meleleh. Kemudian banyak orang meninggal dunia gara-gara tidak kuat dengan suhu panas. Biasanya mereka dimanjakan dengan cuaca dingin karena mereka berada di iklim subtropis. Ya, di salah satu negara di Eropa ini Bapak Ibu sekalian, bahkan di Afrika itu dingin luar biasa. Saya sampai pernah di sana, suasana memang tidak terlalu panas, tapi suhunya saya lihat itu sampai 10 dan 12 derajat Celcius. Mereka merasa nyaman. Sekarang ini 44 derajat Celcius. 1.300 orang meninggal dunia gara-gara cuaca panas ini. Apakah akan berakhir ini Bapak Ibu sekalian? Apakah cuaca panas ini merupakan isyarat tentang kemunculan Dajjal? Jangan lupa Rasulullah SAW mengatakan 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan datang 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Pada saat itu akan terjadi apa? Apakah akan terjadi panas dan kelaparan? Kita saksikan, kita bahas nanti setelah sholat isya berjamaah. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Masjid Jami'atul Zahidin. Selepas pada isya kita bahas hal seperti itu. Demikian kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah yakin basmin walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Masya Allah bukan wa malam biasa lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bi qawli ya tali mutadal a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Hal yanzuruna ila an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanin khairan qul intaziru inna muntazirun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Dewan Kemakmuran Masjid Jami'atul Zahidin bersama jajarannya, hadirin kaum muslimin semua Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu. Tadi saya menyampaikan tentang ada fenomena yang luar biasa di Eropa. Mereka mengalami kekeringan yang luar biasa dahsyat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu tentang satu peristiwa yang terjadi di tahun 2011, early 2011. Kita jangan lupa bahwa ada peristiwa alam yang Allah sedang mendesain, memerintahkan alam untuk mengerucut kepada momen kebangkitan Islam. Ya, momen kebangkitan Islam artinya momen di mana Islam dan umat Islam akan menghadapi fitnah yang terburuk. Fitnah yang terburuk ini adalah kemunculan Dajjal laknatullah alaihi beserta para pengikutnya. 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, Iran. Sekarang mereka sudah mengerucut Bapak Ibu. Nah, di saat yang sama umat Islam mengalami kristelisasi kekuatan. Betulkah demikian? Akan kita lanjut pembahasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bertahan bersama saya. Bapak Ibu, karena ini titik yang terakhir, agak panjang nggak apa-apa Bapak Ibu? Jamaah. Oi jamaah. Kok nggak ada jawaban? Bunda, ini titik terakhir. Besok subuh saya sudah kembali ke Jakarta dan ke Bandung, pulang ke Bandung. Bapak Ibu, ini agak panjang, nggak apa-apa Bapak Ibu? Sampai pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Insyaallah Pak DKI menyiapkan kopi nih buat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Saya buka dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib wa Asratus karya Al-Hafiz Imam Katsir rahimahullah, atau dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahib wa Asratus Sa'ah. Ada kita lihat hadisnya. Agak kurang jelas hadisnya. Saya coba ganti fontnya. Saya kasih warna putih sebentar. Nah, saya ganti putih lagi. Jelas. Nabi Umamah, dari Abu Umamah. Abu Umamah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah, pemimpin kaum Ansar, pemimpin orang-orang Madinah. Rasulullah menunjuk Abu Umamah ketika Bai'atul Aqabah yang pertama. Ketika Rasulullah menjelang hijrah ke Madinah, tahun ke-13 bi'sah, tahun 13 kenabian, Rasulullah
menerima rombongan dari Madinah dipimpin oleh Abu Umamah. Nah, Rasulullah kemudian menunjuk sahabat Abu Umamah menjadi pemimpin Ansar. Nah, beliau menyampaikan anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna qabla khurujid dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, falatu sanawat syidad, akan muncul 3 tahun tersulit. Syidad, kondisi kata yang menggambarkan sulitnya manusia hidup di muka bumi. Jika manusia sulit hidup di muka bumi, bagaimana dengan ayam? Bagaimana dengan ikan? Bagaimana dengan burung? Bagaimana dengan binatang-binatang yang kecil? Itu akan musnah. Sekali lagi, inna qabla khurujid dajjal 3 sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia hidup di muka bumi. Yusibun nas fiha jau'un syadid, akan menimpa kepada umat manusia, bukan hanya umat Islam, akan menimpa kepada umat manusia fiha, di 3 tahun yang tersulit itu, jau'un syadid, kelaparan yang sangat. Yuk Bapak Ibu, mumpung 3 tahunnya belum muncul, ini ada banyak makanan, segera nikmati Bapak Ibu, syukuri Bapak Ibu. Salah susah nama syiddat fiha jau'un syadid. Waduh, ya, waduh. Tapi saya nggak mungkin sambil makan, ya. Paling nanti aja. Kalau apa? Ya kecuali ada film bahwa teman-teman jamaah nonton saya makan. Lanjut. Tapi makanannya enak ini. Berarti nanti saya bawa. Ya. Baik jamaah. Apa tapi nggak apa-apa. Oh itunya. Ya agak menghalangi kamera. Fiha jau'un syadid, di 3 tahun itu akan ada kelaparan yang sangat luar biasa. Kenapa terjadi kelaparan? Nah ini nih. Ya'murullahu as-samaa'a, Allah memerintahkan kepada langit fi sanatil ula, di tahun yang pertama. Dari 3 tahun itu, di tahun yang pertama Allah perintahkan pada langit antah bisa sulusa matriha, untuk menahan sepertiga hujannya. Maka di tahun yang pertama sepertiga hujan tidak akan turun. Nah, subhanallah. Jamaah sekarang sudah mulai malu-malu kucing hujan ya. Ada kalanya hujan, ada kalanya panas. Insyaallah. Kami di Bandung sejak saya sebulan puasa itu nggak ada hujan. Tidak ada hujan. Sampai saya berangkat baru ada hujan. Ya. Jadi di tahun ketiga akan ada Allah perintahkan langit menahan sepertiga hujannya. Jadi selama 1 tahun sepertiga hujan tidak turun, maka bumi akan mulai mengalami kekeringan. Kemudian wa ya'murul arda an tahbita sulusa nabatiha. Allah perintahkan bumi menahan sepertiga tanamannya, maka gagal panen akan terjadi di mana-mana. Ya, sepertiga tanaman tidak keluar selama 1 tahun. Ini tahun pertama. Di sini manusia mulai mengalami kesulitan. Ya, sayang sekali Bapak Ibu, saya tadi coba sudah pada asar tadi di hotel saya coba buka media yang bisa memindahkan video. Itu video saya dapatkan langsung dari Instagram dari Eropa itu Bapak Ibu. Ada seseorang mengirimkan videonya itu. Saya coba pindahkan ke laptop saya, ternyata error akun yang ada di sininya Bapak Ibu. Sehingga videonya tidak bisa saya perlihatkan. Tapi masih ada di HP saya. 1.300 orang meninggal dunia sepanjang 3 bulan terakhir ini gara-gara suhu panas di Eropa. Yang parah itu di Italia, Jerman, dan Prancis. Ya, subhanallah. Bapak Ibu, nah kemudian lalu apa yang terjadi di tahun yang kedua? Kemudian Allah memerintahkan as-samaa'a, langit, fis sanati tsaniyah, di tahun yang kedua, an tahbita sulusai matriha, memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya. Masya Allah, 2/3 hujan tidak turun selama 1 tahun di tahun yang kedua. Ya. Maka mulailah kekeringan, air mulai krisis di mana-mana. Negara mulai krisis air di mana-mana, Bapak Ibu. Maka kita hemat air ya, ada galon penuhin Bapak Ibu, pakai diirit karena bumi akan mengalami krisis water. Kemudian wa ya'murul arda, dan Allah perintahkan bumi fatah bita sulusai nabatiha, maka bumi pun menahan 2/3 tanamannya. 2/3 tanaman tidak tumbuh di bumi selama 1 tahun itu. Mulai manusia mengalami gagal panen di mana-mana, kekeringan, pangan mulai berkekurangan di mana-mana. Tapi Indonesia nampaknya tidak akan terkena imbas ini. Kenapa? Allah manjakan Indonesia.
Ya, terutama Riau. Riau masih kaya dengan makanan. Itu buktinya di depan banyak makanan. Di depan kita banyak makanan. Amin. Indonesia masih dimanja Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian apa yang terjadi tahun ketiga? Wa ya'muru as-samaa'a, dan Allah kemudian Allah memerintahkan kepada langit fi sanati tsalitsah, di tahun yang ketiga, fatah bisa matraha kullaha, maka langit pun menahan semua air hujannya. Fala tuktira kutratan, maka tidak menetes satu tetes pun selama 1 tahun. Tidak ada hujan selama 1 tahun, 1 tetes pun. Allahu Akbar. Kebayang 1 tahun tidak ada hujan. Tergambar gak bagaimana keringnya bumi? 1 tahun tidak ada hujan, setetes pun. Kemudian, fala tunbitu khudra'u, dan tidak keluar satu tanaman pun, 1 tahun 1 rumput pun tidak tumbuh, 1 tanam pun tidak tumbuh, kering bumi. Fala yabqa dzata zalf, maka tidak tersisa mereka makhluk yang punya kuku. Ayam mati, apalagi yang hewan-hewan yang punya kuku Bapak Ibu. Angsa, bebek, nanti pecel lele, pecel bebek bangkrut, tutup Bapak Ibu nanti ya. Nah, sekarang mumpung masih aman, banyak-banyaklah makan pecel bebek, pecel ayam, ayam goreng, bebek goreng. Masya Allah. Binatang-binatang yang berkuku akan musnah. Illa halakat, melainkan mereka akan mati dengan izin Allah. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki untuk tetap hidup, maka dia akan tetap hidup di muka bumi. Kila, seseorang bertanya, ya Rasulullah, fama yu'ishun nas fi dzalika zaman? Maka di waktu itu manusia hidup dengan apa? Bertahan hidup dengan apa ya Rasulullah? Ketika 3 tahun kemarau panjang dan kelaparan dahsyat itu terjadi. Qala, Rasulullah menjawab, at-tahlil wa takbir wa tahmid. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah yang akan mencukupi makanan kita, akan mencukupi daya tahan tubuh kita. Wa yuzzi'u dzalika 'alaihim majra'atat ta'am. Ya. Kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, ini menjadi kekuatan fisik bagi orang-orang beriman untuk bertahan di muka bumi. Adapun orang kafir, banyak mereka yang mati. Tuh sekarang kita malah aman, flu juga enggak. 1300 mati di Eropa. Allahu akbar. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan ini terjadi? Allah perintahkan alam untuk bergerak, memberikan ujian huru-hara manusia ini dengan ujian huru-hara ini menjadi ujian bagi umat manusia. Ya, untuk apa? Untuk bertahan hidup di muka bumi. Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu masih lupa atau pernah lupa atau pernah ingat Bapak Ibu tentang peristiwa yang pernah saya perlihatkan di sini. Peristiwa apa? Kita lihat peristiwa yang satu ini. Ini peristiwa yang terjadi di New York di pagi hari, di momentum sunrise, ketika momentum matahari terbit. Ada satu peristiwa yang mungkin seumur hidup baru sekali terjadi. Ini saya perlihatkan dulu yang di New York, Amerika. Nanti saya perlihatkan yang di Indonesia, yang di Asia maksud saya. Orang-orang pada keluar, mereka naik gedung pencakar langit, menyaksikan peristiwa yang mungkin terjadi seumur hidup mereka sekali. Say hi. Apa itu? Orang-orang pada keluar mengabadikan momentum ini. Sinar matahari yang biasa menyinari kita. Tadi siang ini matahari yang tadi menyinari kita. Kita lihat yang satu lagi. Ini apa ini? Second sun as seen in New York sky. Ada matahari kedua terlihat di langit New York. Tadi ada lihat Bapak Ibu matahari dua? Nggak ada. Alhamdulillah, Pekanbaru aman ya. Aman Pekanbaru. Bapak Ibu, ada 2 matahari terlihat di langit New York. Lihat. Gente, eu tô mostrando, ó. Um ali e outro ali, ó. Vocês acham que vocês só tem um só aqui em Nova York? Ali, ó. Ini di Amerika. Mas não tô mentindo, é verdade. Dan yang ini di Asia. Ada 3 video. Di Rusia,
di Amerika, dan ini di Asia. Ini di Asia, Bapak Ibu. Ini di Asia. Second Sun as in Asia. Late February, early March 2011, akhir Februari, awal Maret di Bangkok. Ini di Bangkok, Bapak Ibu. Ini matahari yang pertama. Nah, ini apa ini? Tidak mungkin bulan muncul di pagi hari, di siang hari, dan terang luar biasa. Ya, ini di Bangkok. Next one here is from Dan ini di Tiongkok, Taiwan, Tiongkok, Hong Kong memberitakan incredible Second Sun, ada matahari yang kedua. Masya Allah. language. If any of you out there Efeknya apa? Air laut pasang. appreciate the translation of what Cuaca ekstrim. Ya, cuaca ekstrim. Termasuk di Indonesia. so you have to wonder if this is real. And why aren't the Anehnya, peristiwa sepenting ini tidak muncul satupun di televisi Indonesia, Bapak. Saya buka Indosiar, Antv, semuanya televisi Indonesia, nggak ada yang memberitakan ini. Tapi ini mohon maaf Bapak Ibu, ini fakta real. Tapi yang diberitakan di televisi kita di momentum ini apa? Perkelahian dua artis kita, selebritis berkelahi. Yang satu sudah meninggal. Aman gak ini? Aman. Kita mendengar di mana-mana berita televisi Julia Perez dan Dewi Persik berkelahi. Ramai kan berita itu? Itu yang ramai di Indonesia. Berita ini kalah sama berita itu. Berarti luar biasa ratingnya artis, mengalahkan fenomena alam. Ini tersangka ini. Membawa huru hara. Zaman Bapak Ibu aman? Allahu Akbar. Dan ini saya perlihatkan, mudah-mudahan ada yang di Rusia. Ada satu lagi di Rusia. Ini di Rusia. Di Rusia malah karena posisinya ini terlihat di jam yang berbeda, tapi di hari yang sama. Seperti ini Bapak Ibu gambaran. Ini yang di Rusia. Yang satu terbenam, yang satu terbit. Yang ini terbenam, yang ini terbit. Ini terbenam, ini terbit nih. Ada dua benda langit, dua matahari. Ya, second sun as seen in Russian sky. Makin lama, makin terlihat jelas. Yang ini, yang satu terbit, yang satu terbenam. Ada dua matahari, Bapak Ibu. Dua matahari, satu, dua. Ada dua matahari di Rusia. Lebih dekat lagi. Allahu Akbar. Lalu apa efeknya terhadap bumi? Ada dua matahari jelas. Ya. Apakah ini yang dulu disebutkan oleh Dr. Dmitry Bolikov? Ya. Dr. Dmitry Bolikov adalah seorang dari beliau adalah awak NASA, Bapak. Beliau adalah seorang awak NASA. Beliau pakar fisika. Beliau mengatakan dalam satu mailing list yang beliau tulis di jurnalnya sendiri, saya baca saat itu, beliau mengatakan, in the future, the world will be in the darkness all out without sun in 3 days, without sun. Ya, bumi di masa yang akan datang akan mengalami kegelapan 3 hari berturut-turut tanpa matahari. Allahu Akbar. Ya. In the future, in December, in the last episode. Itu kata beliau. Panjang beliau beberkan. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Subhanallah, merinding saya. Apa yang saya catat di agenda saya sepakat Bapak Ibu dengan apa yang beliau sampaikan. Bahwa bumi akan mengalami gelap malam seperti ini 3 malam berturut-turut tanpa cahaya matahari. Ini menjelang terjadinya 3 tahun kemarau panjang itu. Beliau mencari agama yang memberitakan peristiwa ini. Keliling Rusia sampai di sebuah negara Islam, ya, entah Uzbekistan atau Chechnya, saya tidak lupa lagi. Nah, ketemu beliau dengan seorang ulama. Ternyata ulama ini ulama akhir zaman yang sering viral di YouTube Indonesia. Tapi bukan saya. Tapi Ustadz akhir bulan. Nah, diceritakan oleh Ustadz ini, Allahu Akbar, diperlihatkan kitabnya. Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, sayati alaikum lailun tuluha kathalathati layalin.
akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Kalian akan mengalami gelap malam selama 3 hari berturut-turut tanpa cahaya matahari. Atadri aina syamsu ba'da gurubiha? Tahukah kalian di mana matahari setelah terbenamnya? Allahu a'lam. Allah wa rasuluhu ya'lam. Allah dan Rasulnya, Allah Maha mengetahui dan Rasulnya pun mengetahui. Ya. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? Kana rajulun istaqada min nabi fi sulsil akhirah kamil adah. Seorang laki-laki di antara kalian yang saleh seperti biasa dia bangun di sepertiga malam yang terakhir. Dia adzan awal di malam itu, di pagi itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan selesai. Salat tahajud, cuma ya tahajud ilallah. Dia salat tahajud. Selesai tahajud dia seperti biasa. Dia menghatamkan hataman Qur'annya. Hari itu dia juz yang kesekian dia baca. Lama dia baca Quran, biasanya 3 lembar paling banyak matahari terbit. Itu sudah 1 juz lebih, matahari gak terbit juga. Fajar gak terbit juga. Kemana fajar? Apa aku bangunnya terlalu gasik? Dia coba panggil, di miss call itu sang fajar 08 sekian, di miss call centang 1 itu. Aku masih ngantuk kebetulan. Dia tiduran lagi, qailullah. Udah berasa pusing lama, bangun lagi. Kenapa ini matahari kok tidak muncul-muncul? Bahkan sudah jam sekian, ini kok nggak terbit? Manusia gulah-gulana saat itu. Dia dibangunkan oleh ramainya dunia. Ada apa? Ada apa? Dia melihat, matahari terbit dari barat. Allah Akbar. Matahari terbit dari barat. Pada 3 hari itu akan terjadi banyak gempa, kata Rasulullah. Dunia tazalzalal ardu, bumi akan bergetar. Wa takhrujul ardu ma butina fi ma wudiya fi batniha, ma yatadamman fi batniha. Maka bumi akan mengeluarkan apa yang dikandung di dalam rahimnya. Gunung-gunung akan meletus. Bapak Ibu, ketika di hari yang 3. Jadi gini Bapak Ibu, Rasulullah bertanya pada para sahabat, di manakah matahari setelah terbenamnya? Sahabat mengatakan, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Rasul mengatakan, inna syamsa idza gharabat, sesungguhnya matahari jika terbenam, tarji'u ila makaniha tahtal ars, tusabbihullah wa tuqaddisu wa tusabbihu bihamdi. Matahari apabila terbenam, dia akan kembali ke tempatnya di bawah arsy Allah. Matahari akan kembali di tempatnya di bawah arsy Allah, sujud bertasbih memuji Allah dan mensucikan Allah. Apabila tiba idza jaa matlauha, apabila tiba saat dia terbit, astadinuka ya Rabb an atwa fi makani khuduji. Ya Allah, segala puji bagimu, tidak ada Tuhan selain Kau ya Allah, pencipta langit dan bumi. Aku minta izin untuk terbit. Itu kata matahari. Catat Bapak Ibu, matahari tidak pernah terbit tanpa izin Allah. Kalau matahari terbit tanpa izin Allah, balik lagi itu. Apa kata Allah? Pagi itu Rasul cerita, dia akan terbit, tapi Allah, apa kata Allah? Kif ala makanik, kif ala makanik. Bertahan, jangan kau terbit, tetaplah di tempatmu. Maka siang yang harusnya terang, gelap. Bapak Ibu sekalian. Maka siang itu gelap. Nyambung dengan malam yang kedua. 2 kali 24 jam, gelap tanpa cahaya matahari. Manusia mulai bungkuk. Nah, orang soleh tadi, mana matahari? Aduh, mereka tidak sholat subuh. Kenapa? Rasulullah menyebutkan saat itu orang sudah kembali pada sunnah dalam menetapkan waktu sholat. Ingat, sholat itu tergantung matahari. Kapan kita sholat subuh? Ketika fajar terbit, fajar sidik terbit. Kalau sekarang, mau gelap, mau terang, mau fajar, mau enggak, sholat. Ini tidak sesuai sunnah, Bapak Ibu. Kembalilah pada sunnah. Rasul sampaikan begini, aku belum sholat subuh, ini udah jam 11 gitu. Mana matahari? Tetap tidak boleh sholat subuh karena matahari belum terbit, fajar belum terbit, Bapak Ibu. Karena sholat subuh itu wajib ketika fajar terbit. Buka dalam kitab Subulus Salam bab mawaqitus shalah. Itu hadis yang saya simpan, ada di dalam kitab ini, Bapak Ibu. Kemudian apa lagi terjadi? Ahlan wa sahlan Ustaz Saiful Bahri, insyaallah. Baik. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Oh iya. Sampai
Masuk ke pagi yang ketiga, ke pagi siang yang kedua, matahari tidak terbit juga. Maka siang itu gelap, nyambung dengan malam yang ketiga. Di pagi harinya, ketika matahari akan terbit, Allah perintahkan, ukhruji min makani gharabik, min maghribik. Keluarlah kamu dari tempat kamu terbenam. Maka matahari pun taat kepada Allah. Saat itu terbitlah matahari dari barat. Fadalika hin, itulah hin, kata Rasulullah. Jadi apabila matahari terbit dari barat, maka itu tanda hin. Jadi hin di dalam Al-Quran yang Allah firmankan pada Nabi Adam, ya. Qul nabitu minha fa imma ya'tiyanakum, ya. Qul nabitu minha fa inna gimana ayat surat Al-Baqarah? Qul nabitu minha inna ba'dakum badun aduh. Inna fil ardi walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Di muka bumi ada bumi yang aku hamparkan. Kalian bisa makan minum di sana ragadan haitsu syutuma. Mustaqarr wa mata'un ilahin, dan ada banyak materi untuk mencukupi kebutuhan hidup di dunia sampai hin. Apa hin di sana? Banyak arti dalam Quran terjemahan sampai waktu yang ditentukan. Kapan waktu yang ditentukan? Terbitnya matahari dari barat. Dan apabila matahari terbit dari barat, wa idza gharabat wa idza talat min maghribiha, dan apabila matahari terbit dari barat, wara'an nasu ajma'un, wara'an nas, manusia menyaksikannya. Amanu ajma'un, maka berimanlah mereka semua. Mereka beriman semua kepada Allah, Bapak Ibu. Tapi apa kata Rasulullah? Sebentar Bapak Ibu, ada yang jatuh Bapak Ibu. Di sini aman ya? Amanu ajma'un, berimanlah semua manusia di muka bumi kepada Allah. Benarlah orang Islam dengan dakwahnya. Benarlah umat Islam dengan akidahnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Sayang sekali, tidak berguna iman mereka yang sebelumnya tidak beriman. Kasihan mereka. Au kasabat fi man khaira, atau orang yang beriman tapi mereka STMJ. Apa itu STMJ? Salat terus, maksiat jalan. Ya, sering ke masjid tapi dugem ikut juga. Sering sih saum Ramadan tapi itu masih dilinting juga. Kayak gitulah. Kenapa? Ada enaknya. Giliran mereka menyaksikan matahari terbit dari barat, mereka bertobat. Kata Rasulullah tidak berguna. Maka perhatikan wajah mereka. Ali Imran ayat 105 sampai 108. Iswadat wujuhuhum, hitam pucat wajah mereka. Malaikat berkata, akafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Apa yang menyebabkan mereka kufur setelah beriman? Mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Euforia sekarang Piala Dunia, umat Islam ikut kepada Piala Dunia, betul? Lupa kepada Palestina. Sibuk dengan Piala Dunia. Giliran negaranya kalah, menyesal. Giliran taubatnya tidak diterima, menyesal. Bapak Ibu, adakah penyesalan yang lebih besar dari orang yang tidak diterima taubatnya? Dan lihat ketika orang menyesal, wajahnya putih bersih atau hitam pucat? Hitam pucat. Allah sebut iswaddat wujuhum. Wa ammal ladina biyaddat wujuhum. Adapun orang-orang yang putih berseri, wajah mereka Allah perintahkan masuklah ke dalam surga. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kembali pada yang tadi. Kenapa bumi mengalami peristiwa itu? Nah, bagaimana peristiwa matahari terbit dari barat? Bapak Ibu, ini benda langit yang tadi Bapak Ibu saksikan, itu mengakibatkan efek terhadap bumi. Apa efeknya? Benda langit ini dikatakan oleh para ulama, para ilmuwan, itu dikatakan sebagai planet, bukan bintang. Kalau bintang ada apinya kan, seperti matahari. Walaupun tadi terlihat terang seperti matahari, itu cahaya dari pantulan dari matahari, Bapak Ibu. Nah, bintang ini berwarna merah. Kenapa? Planet ini berwarna merah walaupun dia planet, karena dia mengandung magma. Ini yang dikemukakan oleh ilmuwan Jepang. Saya baca dalam jurnal dari Badan Antariksa Jepang pada tahun 2011 itu, Bapak Ibu. Saya simpan di sini satu folder khusus, Bapak Ibu. Nah, kemudian benda langit ini melihat dari pancaran radiasinya dan waktu membesar. Jadi meluas, radiasinya, tekanannya diterima, itu dengan waktu itu ditemukanlah volume benda langit ini. Ternyata
benda langit ini lebih besar dari Jupiter. 30 kali lebih besar dari Jupiter. Bumi kecil dibandingkan Jupiter. Maka apa yang terjadi? Benda langit ini menurut NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, dia tidak nabrak bumi, tapi cuma lewat saja. Tapi ketika dia makin dekat, apa yang terjadi? Bumi, Bapak Ibu, ini tertarik oleh benda langit ini. Harusnya benda langit bumi ini terlempar, nabrak bumi ini, benda langit ini. Tapi karena bumi terikat dengan gravitasi matahari, bumi tetap bertahan pada orbitnya. Namun respon bumi adalah bumi bergeser. Nah, terjadi polar shift. Utara bergeser, selatan bergeser. Terjadilah polar shift. Utara bergeser, selatan bergeser. Terjadilah polar shift, pergeseran. Kutub akibatnya apa? Terjadi perpanjangan waktu. Pada saat itu, baik, pada saat itu belahan bumi yang mengalami siang dia akan memanjang siangnya, belahan bumi yang mengalami malam akan memanjang malamnya. Oh, disinilah saya paham kenapa harus mengatakan sayati alaikum lailun, akan datang pada kalian satu malam panjangnya 3 malam. Yang dikatakan kalian siapa? Umat Islam. Artinya yang akan mengalami perpanjangan malam adalah negara-negara Asia dan Timur Tengah. Karena Muslim kan, alaikum kepada kalian. Sementara yang mengalami panjangnya siang adalah Barat. Kemudian, selain perpanjangan itu akan terjadi banyak gempa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akan terjadi, mohon maaf, bukan banyak gempa saja, terjadinya climate change, perubahan iklim. PBB mengingatkan akan terjadinya pemanasan global yang terus naik sampai setiap tahun itu akan mengalami penaikan ekstrim dimulai dari 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, bahkan bisa sampai 20 derajat. Hari ini Eropa yang tadinya dingin, harusnya dingin, sekarang tinggi 44 derajat Celcius. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ada berita di Australia ikan-ikan pada mati, terapung. Kenapa? Air sungainya mendidih, Bapak Ibu. Sehingga ikan-ikan pada matang. Tinggal dimasak pakai bumbu saja karena sudah masak. Bapak Ibu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan di saat yang bersamaan ada belahan bumi yang membeku, Bapak Ibu. Di saat Australia membara, memanas, Amerika membeku. Minus 50 derajat di bawah nol. Terjadi cuaca ekstrim luar biasa. Bagaimana gambaran membekunya Amerika? Bapak ini saya perlihatkan. Mudah-mudahan filenya masih ada, Bapak Ibu. Mudah-mudahan filenya masih ada. Saya lupa lagi saya simpan di mana nih Bapak Ibu. Amerika membeku tiba-tiba. Oh, ini ada belahan bumi Uzbekistan. Yang saya perlihatkan di bumi Uzbekistan, wilayah kaum muslimin mengalami kedinginan yang luar biasa. Ini bukan 2021 China. Mereka tidak sempat menyelamatkan diri, Tiba-tiba saat dingin, mereka mati membeku. Ini di Uzbekistan. Di saat Eropa memanas, Asia dingin, Bapak Ibu. Seekor tikus naik ke seekor anjing dengan maksud ingin menahan diri, tapi tetap beku dua-duanya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dinginnya terjadi tiba-tiba. Begitu. Inilah yang menginspirasi dibuatnya film The Day After Tomorrow. Ya, Amerika membeku tiba-tiba. Mereka sudah paham bahwa ini akan terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian apa yang terjadi, Ustaz? Ketika peristiwa itu menimpa kita. Peristiwa yang berikutnya yang terjadi adalah bumi akan kehilangan teknologinya, Bapak Ibu. Namun sebelum teknologi hilang, Bapak Ibu kan bumi bergeser begini. Nah, karena bumi menahan diri agar tetap bertahan di porosnya, tidak tertarik, maka bumi bertahan. Bapak Ibu coba lihat orang yang tarik tambang ketika sama-sama kuat. Lihat wajahnya. Apakah wajahnya begini? Tidak kan? Gimana? Begitu mengkerut. Maka bumi akan mengkerut. Maka terjadilah gempa di mana-mana.
Selain gempa di mana-mana akan terjadi gunung-gunung meletus. Semeru sedang erupsi. Di mana lagi di Meksiko ada gunung ini juga ya erupsi. Bapak Ibu di waktu yang sama. Maka akan terjadi goyangan. Itulah yang disebut dengan megatrust. Megatrust. Dalam jarak yang terdekat bumi muntahkan gunung-gunung meletus, bumi gempa. Saat itulah manusia berkata, Allah kita faham apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan apa yang dikandung. Wa qala al-insanu ma laha, berkatalah manusia, ada apa ini yang terjadi? Ya, padahal sedang asik nonton Piala Dunia. Allahu Akbar. Bapak Ibu, di jarak yang terdekat itulah bumi akan tersedot magnetnya. Magnet bumi akan tersedot karena benda ini lebih besar. Maka bumi akan kehilangan elektromagnetnya. Maka apa yang terjadi? Teknologi hilang dari muka bumi. Rasul mengatakan, Sum'atum ila ma bada'tum, sum'atum ila ma bada'tum, sum'atum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali. Tanpa teknologi, listrik akan mati. Sekarang saja sudah mulai ada pemadaman. Nanti padam selamanya. Allah Akbar. HP kita tidak jalan. Nanti tidak ada lagi nih pekerjaan teman-teman kita merekam. Karena HP-nya tidak jalan. Mobil tidak maju. Kita kembali ke zaman unta. Baik, ringkas cerita Bapak Ibu. Hal lain yang harus kita waspadai dan harus kita terima, mau tidak mau. Selain bumi utara bergeser, selatan bergeser, ada perpindahan arah. Barat, bumi oleng juga. Selain bergeser utara ke utara dan selatan bergeser, polar shift, kutub arah kutub juga, arah kiblat bergeser. Bumi barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Nah, begini. Gara-gara apa? Benda langit ini datang. Bumi oleng, sekalian bergeser, oleng gitu. Ketika benda langit ini kemudian pergi menjauh dari bumi, gempa mulai berkurang, utara mulai berkurang, cuaca kembali pada cuaca kita masing-masing. Tapi posisi barat ada di timur dan posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit, terlihatnya di mana? Di barat. Itu prosesnya. Saya mencoba menggabungkan antara dalil Quran dan hadis. Ali Al-An'am ayat 158, 159, hadis tadi dari Abu Umamah dan dari Sahih Muslim, dan juga peristiwa sains dan teknologi. Bapak Ibu, pada saat itu kita melihat matahari terbit dari barat. Dan apabila matahari terbit dari barat, taubat sudah ditutup. Man taba qabla ghurubi syamsi min maghribiha qabila taubatuh. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima taubatnya. Maka bertobatlah dari sekarang, Bapak Ibu. Dan jika apa itu terjadi, lalu apa yang terjadi berikutnya, Ustaz? Matahari akan terbenam di barat, akan terbenam di timur. Besoknya kata Rasulullah, matahari akan kembali ke timur. Karena proses barat kembali ke timur, timur kembali ke barat terjadi dalam 12 jam. Besoknya kata Rasulullah, matahari akan kembali terbit dari timur dan akan terbenam di barat. Tapi hari-hari itu adalah hari di mana Allah perlihatkan satu persatu tanda kemunculannya. Dimulai dari munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, dan Dajjal pun akan keluar muncul di tengah-tengah umat manusia. Terjadilah peristiwa demi peristiwa dahsyat di muka bumi. Allah. Itulah Bapak Ibu yang kemudian terjadi. Luar biasa. Ya, jadi ada kesesuaian antara alam, kejadian alam dengan panasnya geopolitik, dengan terbuktinya satu persatu tanda-tanda kiamat besar akan menimpa kita umat manusia. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa kata Rasulullah SAW? Badiru bil amali sholihat. Manfaatkan waktu untuk melakukan amal soleh. Perbanyak amal soleh. Sadidu, tingkatkan kualitas kebaikan kalian. Wabadiru, segeralah penuhi perintah Allah. Wa qaribu, istiqomah, dekatkan diri kepada Allah. Fa innahu la ya'ti'a. Fa innahu la yadkhulul jannata ahadukum ma'amalu. Karena para manusia tidak akan masuk surga karena amal ibadahnya, tapi karena apa? Karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah akan diberikan ketika kita hidup berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Alasan Allah memberikan rahmat karena istiqomah kita menghidupkan Sunnah. Bagaimana apa kata Rasul ketika kita menghidupkan Sunnah? Apa kata Rasulullah SAW? Ihfadillah yahfazka. Ini nasihat Rasul pada para sahabat. Ketika Rasul selesai bercerita tentang huru hara akhir zaman,
Rasul berkata pada sahabat, "Ifazillah yahfazka." Jaga Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menjagamu. Hidupkan syiar Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menjagamu. Apapun yang terjadi, selama kita menghidupkan Quran Sunnah, Allah menjaga kita. Makmurkan mesin ini Bapak Ibu. Jaga terus istiqomah salat berjamaah. Penuhi dengan syiar-syiar Islam. Hadirkan para ulama yang mengingatkan kita untuk terus istiqomah dari jalan Allah. Maka pada saat itu Allah akan menjaga kita. Ihfazillah ya tajidhu tujahaka. Jaga Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menjadi solusi apapun masalah hidupmu. Kita sedang merasakan bagaimana jawaban-jawaban dari Allah kita istiqomah begitu sunnahnya. Ya. Terakhir di kalimat terakhir Rasul mengatakan, "Fa'lam law anna umma istamu ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu lak." Yakini wahai pemudaku, kepada Abdullah bin Abbas. Di hadapan para sahabat terus mengatakan, andai kata umat manusia berkumpul semuanya untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, la yanfa'uka bi syai'in, kamu tidak akan selamat, kamu tidak akan tertolong, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, melainkan jika memang Allah telah mencatat di dalam catatan buku takdirmu, hari itu kamu harus selamat. Kamu harus selamat. Walau anal ummah istamu ala yadurruka bi syai', dan andai kata umat manusia berkumpul untuk membantai kamu, membinasakan kamu, membantai kamu, tidak akan binasa. Kamu tidak akan celaka kecuali jika memang Allah telah mencatat dalam buku takdirmu bahwa kamu harus celaka saat itu. Rufiatul aqlam wa jafatis suhuf wa sabatal ajr indallah. Pena diangkat, keringlah catatan takdir, maka telah tetap ganjaran bagi siapapun yang melakukan kebaikan saat itu, dan juga azaban, siksaan bagi mereka yang sesat pada saat itu. Bapak Ibu, istiqomahlah dalam kebaikan apapun tadi. Bapak Ibu, atas menonton itu dulu barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi, hari-hari berikutnya akan terjadi tanda-tanda demi tanda, dan pada akhirnya manusia yang terbaik di muka bumi adalah mereka yang berkumpul di bumi hijrahnya para nabi, dan bumi hijrah para nabi yang dimaksud adalah bumi hijrahnya Nabi Ibrahim AS, yaitu Palestina. Itulah manusia yang terbaik di muka bumi. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, jika pada saat itu kami tidak berada di Palestina, kami berada di luar Palestina, tapi kami sedang beramal baik, kami istiqomah dengan Quran Sunnah, apakah kami akan mendapatkan pahala juga? Ya, kalian akan mendapatkan pahala kalian selama ibadah kalian gunakan untuk menguatkan saudara kalian di bumi Palestina. Allahu Akbar. Kita di Indonesia, kita kuatkan terus Palestina dengan apa yang kita punya, dengan harta kita, dengan perhatian kita, dan tenaga kita. Itu yang akan membuat nilai kita sama dengan mereka yang ada di bumi hijrah para nabi. Lalu apa yang terjadi saat itu? Kemudian Allah mengirimkan angin untuk mencabut nyawa kita. Angin ini akan berhembus dari Hijaz. Hijaz adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Jadi angin ini akan berada di sini, berhembus dari sini, maka dalam waktu cepat angin ini menyebar ke seluruh dunia. Maka orang-orang yang beriman di muka bumi, betapapun imannya hanya sebesar biji sawi, akan dicabut nyawanya oleh angin iliyin, angin yang sangat lembut. Walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, Allah mencabut nyawanya. Maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk, yang tidak punya iman, walaupun sebesar biji sawi. Siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang yang menjual imannya demi pangkat di pundak, demi jabatan, demi triliunan. Allahu Akbar. Ustaz, sebutkan ciri-ciri Imam Mahdi akan datang pada itu. Jamaah memotong ceramah saya. Lalu dia bertanya demikian. Maka saya katakan, perhatikan, jika nanti terjadi bulan berwarna merah, bumi memanas, maka itu pertanda Imam Mahdi akan tiba, diutus di muka bumi. Allahu Akbar. Ya, baik Bapak Ibu yang atas SWT, itu dulu barangkali dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa saudara-saudara kita di Palestina, mereka masih bertahan untuk menjaga kehadiran kita, menjaga kehadiran Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk memerdekakan mereka. Merdekanya Palestina adalah kemenangan kita di muka bumi.